Beralih ke informasi lainnya, keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menolak hasil otopsi yang dilakukan RS Polri. Polisi pun mengizinkan otopsi ulang dan meminta pihak keluarga menggunakan dokter di luar rumah sakit Polri. Polisi juga mengklaim sudah menemukan CCTV yang diduga merekam insiden di rumah dinas Kadif Propam Polri pada 8 Juli lalu. Kuasa hukum Brigadir Yosua mendatangi Bareskrim Polri. Selain untuk mengikuti gelar perkara laporan dugaan pembunuhan berencana, kehadiran kuasa hukum Brigadir Yosua juga untuk mengajukan permintaan otopsi ulang, memastikan penyebab kematian Brigadir Yosua. Desakan agar jenazah Brigadir Yosua diotopsi ulang tak lepas dari sederet kejanggalan yang ditemukan pihak keluarga. Di antaranya, temuan luka sayatan di tubuh jenazah. Kami memohon supaya Bapak Kapolri memerintahkan jajarannya, khususnya penyidik yang menangani perkara ini, membentuk tim independen, yaitu melibatkan dokter-dokter bukan lagi yang dulu, yaitu dari pertama RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, yang kedua dari Rumah Sakit Angkatan Laut, yang ketiga dari Rumah Sakit Angkatan Udara, yang keempat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, yang berikutnya dari rumah sakit salah satu swasta. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Andi Rian Jayadi, menyebut permohonan ekshumasi dan otopsi ulang Brigadir Yosua sudah disetujui. Ekshumasi dan otopsi ulang akan segera dilaksanakan dengan melibatkan tim independen. Pihak keluarga meminta untuk dilaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang. Tadi juga kita sudah menerima suratnya secara resmi. Nah, tentu ini akan segera saya tindak lanjuti dengan cepat. Saya akan berkoordinasi dengan kedokteran forensik, termasuk juga tentunya akan melibatkan unsur-unsur di luar kedokteran forensik Polri, termasuk Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Namun berkurangnya data dari hasil otopsi ulang akan sangat mungkin terjadi. Dokter forensik harus berlomba dengan proses pembusukan jenazah agar data otopsi ulang bisa dibandingkan dengan data otopsi awal. Kalau misalnya data berkurang, hasilnya pun juga akan beda dengan otopsi yang pertama. Dan misalnya dilakukan otopsi ulang atau ekshumasi, mungkin lebih cepat, lebih baik ya sebelum terjadi suatu pembusukan. Otopsi itu kan adalah salah satu bentuk dari proses penyidikan ya. Jadi kita harus bagaimana kita tetap harus lewat penyidik supaya hasil otopsi tersebut sahih. Sementara itu, rekaman kamera pemantau atau CCTV di kediaman Kadif Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo ditemukan. Keberadaan CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo dinilai dapat mengungkap rekonstruksi peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Saat ini, isi rekaman CCTV sedang diselidiki oleh tim Polri. Beberapa bukti baru ini sedang proses di laboratorium forensik untuk kita lihat. Karena tentu ini kita penyidik memperoleh dari beberapa sumber, ada beberapa hal yang harus dilakukan sinkronisasi, kalibrasi waktu. Kadang-kadang ada 3 CCTV di satu titik yang sama, tapi waktunya bisa berbeda-beda. Nah, tentu ini harus melalui proses yang dijamin legalitasnya. Jadi bukan berdasarkan apa maunya penyidik, tetapi berdasarkan data atau metadata daripada CCTV itu sendiri. Tim dari Kompolnas juga bergerak ke Jambi Selasa lalu menemui keluarga Brigadir Yosua. Kompolnas menggali keterangan keluarga terkait kronologi tewasnya Brigadir Yosua hingga jenazah diterima keluarga. Sementara Komnas HAM akan mengkaji apakah akan mendatangi tempat kejadian perkara atau memanggil Irjen Verdi Sambo beserta istri. Dan akan memutuskan langkah yang diperlukan setelah informasi terkumpul terutama soal kronologi. Sejumlah kejanggalan yang menyeruak, termasuk dugaan tindak penganiayaan, jadi pekerjaan rumah dari tim bentukan Kapolri dan Komnas HAM yang ikut mengawal proses penyidikan. Keraguan publik akan bisa terjawab lewat proses penyidikan yang transparan dan objektif. Tim Liputan Kompas TV.